Anak recording. Berjudul Membangun Mentalitas Pengusaha Sukses dan apa aja tips-tipsnya. Kayaknya udah pada penasaran nih. Jadi cus kita langsung dengerin aja tips-tipsnya dari pembicara. Kita belum kenalan nih sama pembicara kita pagi ini. Nah, sebelum kita persilahkan pembicara kita ngasih tips-tipsnya, saya ada info menarik. Untuk bergabung menjadi mitra Eka Farm, free biaya pendaftaran 50.000. Di akhir sesi nanti kami akan share Google Form join menjadi mitra Eka Farm. Yuk kita kenalan dulu dengan pemateri kita pagi hari ini. Pemateri kita beliau bernama Hasnil Afrizal Mutakin, SSI, CP, NLP, CHT, biasa dipanggil Coach Hasnil. Beliau sebagai mentor bisnis, pendamping UMKM, bersertifikat BNSP. Beliau juga direktur di PT Nun, komisaris di bidang investasi, konstruksi, dan catering. Baik, kita udah kenalan nih sama Coach Hasnil. Jadi sekarang kita langsung saja panggilkan beliau kepada Coach Hasnil selaku pembicara pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, halo. Halo. Halo Pak Hasnil, mari silahkan Pak Hasnil. Oh ya. Ini saya langsung nih. Iya baik, silahkan Coach. Oke, siap. Ini suara saya nggak ada masalah ya ketika saya bicara. Udah cukup jelas? Kurang Jelas keras apa? Coach. Oke. Baik, tadi udah dikenalkan, berarti saya langsung aja. Saya izin share ya untuk slide-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, saya mulai dengan mindset pengusaha sukses dulu ya. Jadi saya itu agak apa ya, pernah ya bicara dengan guru-guru saya gitu. Kenapa sih kok nggak pernah bicara tentang teknis dulu, tetapi kenapa langsung mindset dulu gitu. Padahal mindset itu bagi saya waktu itu ya, ketika saya mulai bisnis, itu sesuatu yang masih ngawang-ngawang. Seolah-olah kalau saya dengar itu kayak zaman dulu waktu saya masih kecil itu ada serial kungfu judulnya Cikung. Itu seorang biksu yang seperti apa ya pengemis gitu. Terus kemudian dia kalau ngomong itu yang terkenal sampai sekarang ini yang masih saya ingat itu adalah isi adalah kosong, kosong adalah isi gitu. Maksudnya apa gitu kan. Sampai sekarang juga kita nggak paham gitu. Isi adalah kosong, kosong adalah isi itu apa. Nah, sampai kemudian saya itu mentok ya di sebuah bisnis itu, kenapa kok bisnis saya itu gonta-ganti gitu. Kenapa kok bisnis itu saya ulang terus, kemudian berhenti di titik yang sama. Atau pernah juga ketika saya memulai bisnis itu dengan semangat-semangatnya, ternyata ada titik di mana saya itu turun semangatnya. Ternyata gitu kata guru saya, kamu itu pasti mengandalkan motivasi dalam bisnis. Kamu mesti di awal itu bagus sih untuk memulai bisnis itu dengan nekat. Tetapi pada akhirnya ketika ada masalah, ketika kamu sedang menghadapi masalah di luar bisnismu pun, itu akan ngefek pada apa yang kamu lakukan di bisnis. Sehingga kata beliau, motivasi itu membantumu untuk memulai, tetapi untuk kamu bisa terus berjalan, kamu butuh satu hal yang namanya disiplin. Jadi ketika saya mengikuti banyak pelatihan-pelatihan itu, saya nggak menemukan jawabannya kenapa kok saya seperti ini, bisnis saya seperti ini. Ternyata satu kuncinya, oh disiplin. Ternyata saya butuh itu. Jadi kayak pantulan bola yang ada di atas ini ya. Jadi ketika kemudian kita itu memulai bisnis hanya dengan modal nekat tanpa mau berubah diri menjadi disiplin, itu sama saja kita itu akan terjebak pada gonta-ganti bisnis. Dan kalau memang Bapak Ibu
teman-teman, sahabat semua seperti itu, maka cocok dengan materi ini. Karena disiplin itu tidak bisa hanya sekedar berangkat pagi, pulang malam. Kelihatannya oke, tapi ternyata arahnya salah. Oke, salah satu guru saya namanya Ustadz Abu Sauki. Beliau ini dulu pendiri dari Rumah Zakat ya. Beliau mengatakan ini, satu ons mindset itu membutuhkan bertonton latihan. Karena ketika saya ketemu beliau atau menghadiri acara beliau, beliau itu sangat jarang untuk kemudian muncul di publik. Karena memang beliau itu bukan seorang trainer, bukan seorang coach, tapi sebagai pengusaha yang menurut saya itu sukses dunia akhirat. Beliau mengatakan satu on mindset itu membutuhkan bertonton latihan. Makanya ketika ketemu beliau, beliau itu gak pernah itu bicara tentang misalnya cara milih produk, atau kemudian gimana caranya kita jualan di marketplace, atau kemudian gimana caranya kita itu bikin postingan yang menarik. Enggak gitu. Karena seperti ketika kita itu mau menguasai sebuah kemampuan, sebuah skill, sebuah keterampilan. Pertama kali yang harus kita pahami itu adalah mindsetnya. Seperti saya dulu, beberapa 2 tahun yang lalu, berat badan saya itu 110 kilogram. Saya udah coba berbagai macam diet, saya udah berbagai macam latihan. Hasilnya nol besar. Bukannya tambah kecil, tambah langsing, tapi tambah gede gitu. Dari 100, 105 akhirnya jadi 110. Ternyata ada satu hal yang salah, yaitu saya itu belum dapat mindsetnya. Mindset saya waktu itu adalah gimana caranya langsing. Salah gitu. Kemudian saya merubah. Saya itu maunya itu hidup sehat. Karena saya itu seorang pengusaha, salah satu aset yang paling berharga bagi saya adalah fisik. Dan saya ini juga adalah sesuatu yang berharga bagi keluarga saya, berharga buat kemudian anak-anak saya, istri saya. Sehingga akhirnya saya merubah itu. Dan kemudian cara-cara berikutnya, keputusan-keputusan yang saya ambil itu akan mengikuti dengan mindset yang saya punyai. Jadi kalau misalnya diibaratkan ya, mindset itu kayak bola salju. Jadi kalau bola salju itu kecil gitu, kita buat kecil aja gitu. Terus kemudian kita gelindingkan dari atas ke bawah, nanti lama-lama dia akan menjadi bola yang sangat besar sekali. Jadi awal mulainya mindset, dari mindset itu kemudian berubah menjadi keputusan. Jadi kalau misalnya saya punya uang, saya melakukan apa ya? Kalau saya itu menghadapi masalah seperti ini, saya akan membuat keputusan apa ya? Apa yang akan saya lakukan dari tiap kegiatan, dari tiap waktu, itu yang akan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan menjadi karakter. Dan salah satu guru saya namanya Pak Happy Trenggono, beliau mengatakan gini sampai ekstrimnya, tidak ada yang namanya scale up. Beliau bilang gitu, tidak ada yang namanya pertumbuhan bisnis. Beliau itu bilang yang aslinya pertumbuhan bisnis itu adalah pertumbuhan karakter dari pengusahanya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu saat ini itu eh, jadi pengusaha pemula ya, mungkin agak kaget, dok piye gitu, karakter saya. Ya memang gitu, karena karakter itu membuat pertumbuhan perusahaan dan perusahaan itu tidak akan tumbuh melebihi pertumbuhan karakter pemiliknya. Jadi kalau karakternya ini masih suka main sendiri, ya nggak mungkin dia punya karyawan. Kalau dia ini masih fokusnya pada gonta-ganti produk yang mana lagi musim, ya wajar kalau produknya ini atau bisnisnya ini itu tidak tumbuh-tumbuh. Karena yang dicari adalah mana yang lagi tren. Sedangkan pengusaha-pengusaha besar itu mikirnya sudah sampai 5 tahun ke depan. Sehingga ketika dia sedang bertumbuh, ganti musim, nggak apa-apa gitu. Karena memang trennya itu naik terus sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nah itu kira-kira. Nah hari ini kita akan belajar 3 mindset aja. Sebenarnya kalau ditanya mindsetnya ada berapa sih kalau pengusaha? Banyak gitu. Jadi setiap pengusaha ketika kemudian berjalan praktek dia akan menghasilkan mindset. Ketika dia gagal dia akan dapat mindset baru. Seperti itu terus. Nah, menurut saya 3 hal ini penting untuk kemudian dipahami lebih dulu ya. 3 mindset ini. Oke.
kita mau bahas satu-satu dengan singkat saja. Saya harap nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, Mbak Elsa. Bu Elsa apa Mbak Elsa saya manggilnya. Kita mulai satu persatu. Baik, yang pertama ini bisnis itu keterampilan atau skill. Dan bisnis itu adalah praktis. Jadi saya pernah di tahun 2012 ya, 2011, 2012, 2011 ya. Saya itu pernah belajar renang. Jadi sejak kecil saya belum bisa berenang karena memang tidak dileskan. Zaman dulu juga ketemu kolam renang itu enggak pernah, terus kemudian tidak ada kali yang aman untuk berenang gitu. Kalau di Jogja itu ada kali Codek, kalinya cetek gitu. Kalinya itu pendek, kedalamannya dangkal ya, sehingga nggak bisa dipakai untuk berenang. Kalaupun dia agak dalam, kali opak itu dia sangat dalam sekali dan arusnya sangat deras ternyata di bagian bawah. Makanya saya nggak bisa berenang. Saya baru bisa berenang itu ketika saya diajarkan langsung oleh teman saya satu SMA dan itu berenang langsung di kolam yang dalamnya 7 meter. Padahal saya sebelumnya itu udah baca-baca cara berenang itu bagaimana. Ternyata cara agar bisa berenang ya praktek. Sama juga dengan bisnis gitu. Bisnis itu keterampilan. Jadi kalau kita nggak praktek, nggak kemudian melakukan langsung, ya kita tidak akan bisa menguasai. Jadi kalau itu berupa keterampilan, bisnis itu bukan sesuatu yang diwariskan dari bapak ke anaknya. Bisa jadi orang tua kita itu PNS, pegawai gitu. Tapi anaknya ternyata kok jadi pengusaha, jadi pebisnis. Kenapa bisa? Karena bisnis itu keterampilan, bukan sesuatu yang ada di dalam DNA kita. Karena namanya keterampilan, berarti harus diasah. Nah, di sini ada dua yang saya tebali, gitu. Karena saya sering menemukan ada pengusaha pemula itu yang mendapatkan namanya beginner's luck atau keberuntungan pemula. Dia langsung mulai bisnis, langsung besar gitu. Saya punya sahabat ya, punya kenalan itu ketika mulai bisnis, bisnisnya langsung membesar gitu, sampai omsetnya bisa 1 miliar per bulan. Tetapi karena tidak diimbangi dengan belajar gitu, dia tidak tahu mengapa dia bisa mencapai 1 miliar per bulan. Maka ketika sesuatu kondisinya berubah gitu, cara bermainnya berubah, kompetitor berubah, dia tidak bisa mengikuti. Akhirnya jatuh. Jadi ketika kemudian kita itu membangun kekayaan atau bisnis itu dengan tanpa sadar, sama saja kita membangun kebangkrutan dan kemiskinan itu juga dengan tanpa sadar. Kemudian yang kedua yang saya tebali ya, nanti ketika kemudian saya menyampaikan atau kemudian teman-teman, kok kata Pak ini caranya kayak gini, harusnya kayak gini. Yang perlu kita pahami, bisnis itu punya banyak aliran, jurus, gaya masing-masing di setiap guru-guru kita. Bahkan saya punya beberapa guru itu beda banget. Yang satu itu gayanya kayak gini, dia mengutamakan ini, itu beda-beda. Maka yang harus kita pahami, setiap ilmu, setiap cara, setiap yang diajarkan, itu bukan masalah benar atau salah, tapi lebih efektif yang mana. Contoh gitu ya, saya pernah itu ketemu dengan seorang yang pinter di bagian agile gitu ya, membangun tim dengan agile gitu. Nah, ketika kemudian saya tiru, wah ini nggak efektif nih buat buat saya nggak akan pakai gitu. Agile itu penting, tetapi kalau misalnya agile-nya harus seperti itu, nah itu yang salah. Jadi kita perlu kemudian belajar lebih lanjut mana yang paling efektif buat saya dan di fase saya seperti apa. Oke, ini yang juga kemudian penting ya. Keterampilan bisnis itu tidak sama dengan keterampilan teknis. Zaman saya dulu memulai bisnis, saya mengira yang namanya keterampilan bisnis itu adalah keterampilan saya gimana caranya website saya itu ada di nomor satu di Google. Atau kemudian saya menganggap kemampuan saya mendesain adalah keterampilan bisnis yang penting buat saya bisa saya jago. Ternyata bukan. Antara bisnis dengan teknis itu dua hal yang berbeda. Lalu apa keterampilan bisnis? Keterampilan bisnis itu ternyata itu akan bicara tentang leadership, kemampuan negosiasi, kemampuan memimpin orang.
ketika kita mengarahkan orang, kemampuan kita untuk kemudian melihat peluang, membangun resiko, melakukan networking, itulah keterampilan bisnis. Kapan-kapan kita bahas lebih lanjut. Oke, yang kedua, ya, bisnis itu adalah permainan. Permainan apa? Permainan intelektual dan permainan tim, ya. Intelektual dan permainan tim. Mas, saya bisa loh menyelesaikan mengerjakan bisnis saya sendirian. Ingat, itu masih dagang, belum sampai bisnis. Saya pernah di dikasih tahu ya, dinasihati oleh guru saya. Dia mengatakan gini, bisnis itu ciri-ciri bisnis. Kata beliau, kalau kamu tinggal 1 tahun, terus bisnisnya tambah besar, tidak bangkrut, malah semakin menguntungkan, karyawannya tambah banyak, itu namanya bisnis. Tapi kalau bisnisnya baru tinggal sehari aja udah kacau balau, seminggu tidak ada kabarnya, atau kayak kemarin saya ketemu salah satu kawan ya, beliau cerita, saya tuh mas, tahun sekian itu saya nyalek, gitu. Dia nyalek gitu. Ketika nyalek, ditinggal selama 1 tahun bisnisnya, itu bangkrut seketika dan ditipu sama karyawannya sampai habis 750 juta. Ya alhamdulillah jadi halal. Itu contoh ya, ketika kemudian kita bisnis itu bukan sekedar dagang atau sekedar menghasilkan uang saja. Nah, di sini kenapa saya sebut ada permainan intelektual? Karena bisnis ini tidak sama dengan judi. Kan di Al-Quran sudah jelas, Allah itu menghalalkan yang namanya bisnis gitu. Tidak kemudian mengharamkan yang namanya judi. Kalau kita itu bisnis hanya sekedar nekat saja untuk untungan, ketika bangkrut tidak belajar, terus kemudian, lah ini kayak saya bakalan untuk nih bisnisnya gede, dicoba lagi tanpa ada sebuah pembelajaran, maka apa bedanya itu dengan judi? Karena judi itu juga sama, tidak ada pola, tidak pernah belajar, tidak tahu bahwa ada sebab dan namanya akibat gitu. Yang namanya bisnis itu berpola, pola sukses, ada pola gagal. Maka kita pelajari. Contoh gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada orang tuh coba buka bisnis ada di tempat yang parkir saja sulit. Terus kemudian, wah bisnisnya saya nggak berkembang. Buka lagi, diperpanjang lagi. Akhirnya apa? Uangnya habis dan dia tidak belajar kenapa bisnisnya itu tidak laris. Kita mungkin bisa belajar dari Indomaret, Alfamaret gitu. Kenapa mereka kok setiap outletnya dibuka tuh laris? Ya parkirannya gampang, luas. Kalau mau masuk ke tokonya itu kan lampunya itu kan terang. Ketika masuk disapa, orang-orangnya ramah. Lah gimana mereka nggak laris ya? Ya jelas laris. Kita itu mau beli di toko yang biasa gitu ya, kelontong biasa. Mau masuk aja was-was ini ada orangnya enggak gitu. Jangan-jangan orangnya ketiduran. Terus kemudian gelap, parkir susah, harganya juga tidak menentu, nggak lengkap misalnya, nggak sesuai yang biasa dibutuhkan orang. Ya wajar kalau tidak laris. Nah, kalau kemudian tahu bahwa kita eh, berada di sebuah permainan intelektual, maka tanya pada orang yang lebih tahu. Maka wajib kita punya guru. Kalau nggak punya guru bisa mungkin bayar orang jadi konsultan. Atau kalau ketika ada webinar kayak gini, mumpung ada ahlinya, silahkan tanya sepuasnya. Oke, kalau bisnis itu memang sebuah permainan, namanya aja main ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah main game di online, di situ akan ada namanya aturan main dan bagaimana caranya menang. Maka ketahui cara bermainnya. Yang ketiga, sesungguhnya yang namanya bisnis itu tantangannya adalah menumbuhkan, bukan bukan memulai bisnis baru. Saya pernah itu bilang ya dengan PD-nya zaman dulu ketika di awal-awal bisnis itu ditanya orang, Mas bisnisnya apa? Wah saya bisnisnya A, B, C, D, E, F, G gitu. Kemudian berapa Mas karyawannya? Saya gitu. Ternyata gitu, saya itu masih sendiri gitu. Lo lagi gitu. Dan saya memulai bisnis itu ya pakainya cuma logo gitu. Saya punya bisnis itu bikin website, ada bisnis itu jualan apa herbal,
ada terapi, ada ini, ada itu. Itu saya anggap memulai bisnis adalah cukup posting di sosial media, saya bikin logonya, dan itulah yang disebut saya punya bisnis banyak. Ternyata persoalannya bukan itu, tapi menumbuhkan bisnis. Di luaran sana itu ada banyak bisnis bagus, tapi hanya sedikit pebisnis yang bagus. Ini ibarat kalau misalnya bisnis itu mobil ya, itu kita itu bingung ya, udah beli mobil kok nggak bisa jalan mobilnya gitu. Terus kemudian karena kita merasa punya uang, kita beli lagi mobil yang lebih canggih lagi, dicoba lagi, kok nggak bisa jalan lagi gitu. Beli lagi yang lebih canggih lagi, lebih mahal lagi. Kenapa ya nggak bisa jalan? Ternyata gitu setelah kemudian tanya ke sana kemari, persoalannya bukan ada di mobilnya, tetapi pebisnisnya, si sopirnya itu nggak bisa nyupir. Makanya saya sampaikan tadi, bisnis itu banyak yang bagus, tetapi pebisnis yang bagus itu hanya sedikit. Jadi bukan persoalan kita punya banyak bisnis atau enggak, tetapi kita itu bisa nyupir atau enggak, bisa mengendalikan atau enggak. Semakin tinggi pertumbuhan bisnisnya di level tertentu yang paling tinggi, itu mengendalikan bisnis itu bukan lagi dengan tangan, bukan lagi dengan tanda tangan, tapi hanya dengan telunjuk jari ini gitu. Udah gitu, semua bisnis akan berjalan. Tapi ketika kita yang masih pemula ini, ya tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, kepala jadi kaki, ya semuanya dipakai untuk menjalankan bisnis. Terus kemudian naik sedikit, kita menjalankan bisnis itu dengan tulisan, dengan pena. Semakin naik lagi dengan tanda tangan, naik lagi cukup dengan bicara, naik lagi cukup dengan telunjuk tanpa bicara, itu bisa. Gitu. Nah, teman-teman, yang namanya bisnis itu tadi ya kuncinya adalah menumbuhkan. Tantangannya di sana. Maka harus sabar dan butuh waktu. Nah, kita bicara tentang waktu ini, teman-teman kudu paham dulu nih. Jangan-jangan kita itu sabar terus gitu. Sabar di kondisi yang tidak ada pertumbuhan, itu juga masalah gitu. Walaupun bilang yang namanya bisnis itu ya harus kita semangat, nggak boleh berhenti dan sebagainya. Kalau arahnya bagus, arahnya benar, monggo silahkan tetap berada di track yang benar. Tetapi ketika salah, ya hati-hati gitu. Kenapa? Karena hanya 4% bisnis itu yang bisa bertumbuh setelah sekian tahun gitu. Siapapun termasuk pengusaha itu selalu dihadapkan oleh dua gitu, berhenti atau bertahan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sering berhenti, nah ini gonta-ganti bisnis. Bertahan tapi kemudian arahnya salah, bahaya. Maka saya baca bukunya The Deep ya dari Seth Godin. Ini bukunya itu bagus tapi entah kenapa kok nggak banyak penjualan di eh, mana di Indonesia. Nah, The Deep ini apa? Kalau misalnya diibaratkan ya, yang namanya kurva ya, kurva kehidupan, kurva bisnis, kurva organisasi itu semua sama. Itu akan membentuk kurva yang sama seperti ini. Jadi ketika di awal-awal kok kayaknya gampang ya, tapi ketika kemudian semakin tumbuh dikit, banyak orderan, kemudian punya karyawan satu, kok kayak gitu gitu. Kita malah tambah turun. Nah, ini adalah kondisi yang namanya the dip. Jadi ketika kita dalam proses transisi, entah kita itu naik jabatan yang tadinya itu ngerjain semuanya sendiri ya, jadi CEO gitu, Chief Everything Officer, kemudian naik jadi manager, kok ini karyawan nggak bisa ngerjain sama persis dengan yang saya biasa kerjakan ya. Ya itu kemudian terjadi penurunan sebentar, kesulitannya banyak gitu. Tetapi ketika itu semua sudah bisa dilalui, kita akan naik itu dedel. Dan ini akan terjadi berkali-kali, bukan hanya sekali, dua kali. Bahkan ketika kita naik level, naik tahapan, makanya saya sampaikan, bisnis itu butuh waktu, ada pertumbuhannya, ada fasenya. Nah, yang masalah itu ketika teman-teman atau Bapak Ibu itu berada di dua kurva yang bermasalah ini, yaitu kurva the cliff dan kurva cul-de-sac. Kurva the cliff ini ketika kita itu naik dedel gitu ya, naik terus gitu, wah bisnisnya bagus nih, penjualannya banyak, tiba-tiba anjlok. Apa itu? Contoh yang misalnya bisnisnya itu musiman. Ketika kita masuk itu di akhir-akhir pas ketika tinggi tiba-tiba anjlok. Contoh apa? Abnormal.
Abnormal kita bisa lihat sepi sekali, nggak ada yang ke sana. Terus kemudian ada kuldesak. Kuldesak ini kurva yang dia itu stabil gitu. Hidup enggak, mati juga enggak gitu. Hidup segan, mati tak mau gitu. Bisnisnya ada, tapi hanya sekedar misalnya kita tuh bisa disebut sebagai pengusaha. Nah ini masalah. Kamu tahu bisnis itu enggak jalan, enggak bagus, arahnya salah, kamu juga enggak benar punya mindset. Kalau kamu enggak berhenti gitu, maka kamu buang-buang waktu. Karena apa? Karena di The Deep ini kita menganggap salah satu aset terpenting kita itu bukan sekedar uang, tetapi waktu hidup kita, usia kita. Kita tahu arahnya salah, arahnya bakalan jatuh, arahnya itu nggak ada perubahan. Kok kita nggak mau berhenti, ganti jalur, ganti track, itu masalah juga. Tapi juga bermasalah ketika kemudian teman-teman sudah tahu arahnya benar, cuma punya kesulitan sedikit saja, terus kemudian kita tidak memperjuangkan, terus kita berhenti. Nah, itu juga masalah. Oke, sedikit ya. Nah, pengusaha sukses itu gitu, tahu kapan saatnya berhenti dan kapan saatnya bertahan. Saya pernah ditanya sama guru saya yang lain lagi, beliau bilang ini, nanya, tahu nggak kenapa bisnis itu bangkrut? Karena saya punya ilmu keuangan gitu, saya jawab, wah karena nggak ada uang gitu. Ternyata yang dia maksud bukan masalah keuangan saja, tetapi bisnis secara utuh. Jawaban beliau karena tidak diperjuangkan oleh pemiliknya. Itu kata beliau. Oke, tumbuh itu nanti bertahap kapan-kapan kan kita. Nah, kita udah belajar 3 mindset pengusaha sukses. Yang pertama tadi tentang keterampilan, jadi bisnis itu adalah keterampilan, bisnis itu praktek. Yang kedua, bisnis itu permainan intelektual dan tim. Dan yang ketiga adalah tantangan sesungguhnya adalah menumbuhkan bisnis. Gitu, Mbak Elsa, monggo mau dibuka pertanyaan. Perhatikan. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak banget ilmu yang bisa kita serap dari Coach Hasnil tadi ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Coach Hasnil tadi, apakah ada pertanyaan dan ingin berdiskusi? Sebelum ke pertanyaan, kita mengingatkan untuk gabung kembali untuk menjadi mitra Eka Farm, free biaya pendaftaran senilai Rp50.000 khusus bagi yang mengikuti webinar hari ini ya. Di akhir sesi akan kami share Google Form-nya. Oke, baik. Untuk penanya terbaik, nanti kita akan ada hamper 1 paket Amandia berisi beras 1 kilo, minyak, dan sereal Amandia. Kemudian kita juga akan membagi 4 voucher belanja senilai Rp50.000 yang bisa diklaim di Eka Farm. Sebelum ke sesi tanya jawab, kita break 2 menit dulu ya, dan disiapkan pertanyaan terbaiknya. Sambil menunggu break, kita tonton video di bawah ini. Ternyata setelah saya melihat peluang pasar online saat ini, pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan gaji saya. Saya Tias. Saya merupakan karyawan swasta dan saat ini menjadi distributor aktif di Eka Farm. Menjadi distributor di Eka Farm sangat menguntungkan bagi saya. Saya memperoleh penghasilan sampai 20 juta per bulan. Lalu tunggu apa lagi? Yuk gabung menjadi distributor di Eka Farm. Ternyata setelah saya melihat peluang pasar online saat ini, pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan gaji saya. Saya Tias. Saya merupakan karyawan swasta dan saat ini menjadi distributor aktif di Eka Farm. Menjadi distributor di Eka Farm sangat menguntungkan bagi saya. Saya memperoleh penghasilan sampai 20 juta per bulan. Lalu tunggu apa lagi?
bergabung menjadi distributor di Ekafarm? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton video tadi. Baik, yang mau bertanya ada Pak Taufikur Rohman ya. Pak Taufikur Rohman bertanya via chat, perbedaan pengusaha sama pembisnis itu apa, Coach? Boleh dijawab, Coach? Baik, pertanyaannya bagus banget. Saya izin share materi yang lain boleh? Karena memang untuk apa materi yang untuk menjawab pertanyaannya saya mau nunjukin sesuatu. Boleh, Coach, silahkan. Oke. Oke, kelihatan ya, ini materi saya yang lain, tapi ini bukan eh, nanti kapan-kapan lah kalau misalnya ada yang mau minta aja. Ini kelihatan ya, ada namanya cash flow quadrant. Nah, ini kelihatan. Nah, ini cash flow quadrant itu ada dari bukunya Robert Takoyaki, Robert T. Kiyosaki. Jadi beliau itu nulis buku judulnya Cash Flow Quadrant, yaitu kuadran untuk memodelkan bagaimana seseorang manusia itu menghasilkan uang. Jadi ada 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu yang kuadran E, ada di sini nih. Nah, ini kuadrannya pegawai, pekerja. Nah, di sini pekerja atau E ini dia menukar waktu itu untuk menghasilkan uang. Jadi kerja dari jam 8 sampai malam atau sampai sore itu dibayar oleh yang punya perusahaan. Nah, terus kemudian ada kuadran yang kedua namanya kuadran S. Nah, ini self-employed alias mempekerjakan diri sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu jadi dokter, jadi apa tentor gitu kan, atau kemudian dagang di pasar, atau sudah punya perusahaan tetapi bekerja di dalam perusahaan itu. Jadi misalnya saya gitu, saya masih jadi CEO, saya masih jadi komisaris, saya masih jadi direktur, saya juga masih mungkin ya masih pulaan, ambil barang, kemas, nganter seperti itu. Nah, itu ada di kuadran S ya. Di sini you own a job. Jadi di sini itu kita masih menukar waktu dengan uang. Jadi kalau misalnya kita nggak ada di perusahaan itu dalam sekian waktu, maka bisnisnya nggak jalan. Itu dia ada di kuadran S. Nah, kalau di kuadran B, business owner, you own a system. Di sini B itu yang dimaksud adalah big business. Jadi perusahaannya gede gitu. Yang kalau kita itu jadi sebagai owner, ya just owner gitu. Kita itu nggak perlu terlibat dengan ngawasi perusahaan. Kita hanya memiliki saja gitu. Kita cukup punya ide mau bikin bisnis ini, udah punya modalnya, udah tahu step-stepnya, kita juga bisa merekrut orang yang nanti akan jadi direktur di situ. Nah, itu ada di kuadran B. Saya sendiri pun itu berada masih di kuadran S. Kenapa? Karena saya masih bekerja gitu. Saya masih bekerja di perusahaan saya sendiri. Saya juga memperlakukan saya itu berada di dalam sistem. Nah, gimana kalau yang jadi kuadran 4? Nah, ini kuadran 4 adalah kuadrannya investor. Ya, kuadrannya yang bekerja adalah berjuang untuk menghasilkan uang lagi gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan pengusaha dan pebisnis? Jadi tadi yang saya sampaikan itu adalah pedagang gitu nih. Jadi pedagang, bukan pedagang dengan pengusaha dengan pebisnis, bedanya apa? Pengusaha sama pebisnis itu sama. Bedanya antara pedagang dengan pebisnis itu ada di sini. Kalau di sini kita itu masih berada di dalam perusahaan, kita boleh kok disebut sebagai pedagang karena kita masih bekerja di sini. Nah, di sini otomatis karena kita bekerja di dalam perusahaan kita, ya kita menggaji diri kita sendiri. Nah, tetapi karena kita paham ada kuadran kayak gini, kita itu mengarah membangun kuadran S ini agar kita berpindah ke kuadran B. Gitu. Nah, dari tadi yang saya sampaikan tentang mindset-mindset bisnis itu adalah mengarahkan Bapak Ibu itu semua dari S itu pindah ke B. Gitu nggih. Itu. Cukup? Baik, cukup ya, Pak Mustarudin ya, cukup
menjawab pertanyaan dari Pak Mustardin tadi dari Coach Hasnil. Oh iya Coach, ada pertanyaan lagi dari Kak Syufi nih. Coach Hasnil, jika di kondisi the cliff, step-step apa aja yang harus dilakukan ya Coach? Bisa dibantu jawab Coach. Baik, tanyanya bagus sih, The Cliff itu. Karena biasanya kalau kita lagi di The Cliff itu, contoh ya ketika kita di MLM itu, ketika di awal-awal di MLM, itu kita kan lagi sedikit ya yang masuk di MLM. Akhirnya ketika di awal, kita kan mudah banget tuh rekrut orang baru gitu. Tapi yang pahit itu, itu orang yang di belakang-belakang gitu. Ketika sudah jenuh distributornya gitu kan, distributor MLM-nya itu udah jenuh, akhirnya nggak bisa jualan. Kenapa? Karena hampir semua orang yang ditemui sudah jadi anggota MLM-nya. Nah, kalau kita mau membangun tadi ya bisnis beneran, jadi kalau bukan sekedar MLM, maka teman-teman sadar bahwa sedang ada di the cliff, segera out, segera keluar. Ibarat kalau mungkin ya, kalau teman-teman ada yang mungkin paham tentang saham, ya, saham itu kan out itu justru ketika harganya itu naik di puncak itu dijual gitu, bukan malah di harus sahamnya itu dipegangi terus gitu. Ketika kemudian dipegangi terus, yang namanya udah sampai puncak itu mesti akan turun. Jadi ketika kita tahu kita berada di cliff, kumpulkan keberanian ya untuk kemudian berhenti. Kenapa? Karena kalau kita teruskan, kita udah tahu, kita simulasikan saja, itu nggak akan bertahan lama. Kita tahu bahwa ini musiman. Nah, atau memang teman-teman mau bikin bisnis yang seperti itu, silahkan. Tetapi kelemahannya kalau kita berada di bisnis yang seperti itu, kita kesulitan untuk membangun tim. Karena tim itu kan dibangun berdasarkan untuk jangka panjang. Jadi kalau misalnya dikit-dikit nanti udah naik, hancur gitu, mulai lagi kayak gitu, hancur lagi kayak gitu, kita seperti kita lagi membangun sebuah hubungan, kita pacaran hanya untuk berganti-ganti saja, nggak ada yang serius. Akhirnya kita nggak akan pernah masuk ke kuadran B. Gitu nih. Oke, baik. Terima kasih untuk Coach Hasnil. Coach, ada pertanyaan menarik yang terlewat nih, Coach. Dari Pak Mustarudin nih. Pak Mustarudin bertanya, cara merubah mindset orang lain bagaimana ya, Coach? Mungkin diperjelas orang lainnya siapa gitu. Kalau orang lain itu kita kesulitan untuk mengubah ya. Kenapa? Karena eh, kita tidak menguasai orang itu. Kalau kita baca bukunya Stephen Covey yang Seven Habits of Highly Effective People itu, kalau kita itu menuntut orang lain terlalu untuk berubah, kita lupa bahwa yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Jadi kalau misalnya kita mau merubah orang, ya kita ubah dulu dari value-nya dulu sebenarnya. Jadi kita diskusi sama dia gitu. Value-nya sama enggak? Kalau ada value-nya yang menurut Anda salah, maka pantas mindset-nya juga salah. Contoh value-value itu adalah misal gitu. Kita paham bahwa Allah itu Allah ya, Allah adalah yang segala-galanya. Dia yang pertama kali, dia yang paling berhak untuk disembah. Tempat kita bergantung misalnya. Terus kemudian muncul dari hasil value itu mindsetnya adalah kita gitu. Apapun yang terjadi ketika saya ketemu masalah, saya akan bergantung kepada Allah. Ketika kemudian ketemu masalah, orang yang kayak gini dengan mindset seperti ini, dia tidak akan mudah goyah. Tapi ketika kita ketemu orang, wah jenenge wis angel ki yo angel, wis menyerah gitu. Saya tidak akan lanjut. Yang saya sudah ditakdirkan nggak akan jadi orang sukses, nggak akan jadi pengusaha. Kenapa dia seperti itu? Karena mungkin value-nya adalah dia tidak menganggap Allah itu mengabulkan doa dari hamba-hambanya gitu. Pasti. Nah, terus kemudian ketika dia nggak paham itu, tidak punya value itu, ya mindsetnya nggak akan berubah. Nah, kalau kita mau merubah mindset orang, itu mulai dari value. Kalau kita menuntut orang untuk berubah hanya dengan dikasih motivasi, dijamin hanya bertahan seminggu, 2 minggu gitu, itu akan berubah. Jadi saran saya ubah value-nya. Yang kedua gitu, caranya yang kedua, kita ganti circle. Dulu saya ada di circle orang-orang yang di E gitu, pegawai gitu.
Ketika kemudian saya mengeluhkan, misalnya karyawan saya kok kayak gini, kesulitan saya kayak gini, tahu nggak jawabannya orang-orang E itu pada saya? Makanya Mas, gak usah bisnis gitu. Jadi pegawai aja, langsung gajian dan sebagainya. Akhirnya saya ngelokro. Sampai akhirnya istri saya bilang gitu, coba kamu ganti circle, ganti komunitas. Benar gitu, ketika saya ganti komunitas, ketemu teman-teman saya, terus ketika saya sampaikan saya punya masalah, mereka itu kasih masukan yang memang seharusnya ada di kuadran yang sama, yaitu kuadrannya pengusaha gitu. Akhirnya dari situ mindset saya itu juga berubah karena value-nya juga yang saya dapat dari orang-orang di sekitar kita itu juga berubah. Jadi hati-hati milih circle, bukan berarti kita tidak mau berteman dengan yang bukan. Tapi tahu ya, circle. Circle itu teman mainnya. Tempat kita itu curhat, tempat kita mendapatkan ilmu, di tempat kita itu bersosialisasi untuk suatu kepentingan yang penting. Nah, itu circle. Jadi yang satu tadi ngubah value-nya, keimanannya gitu kan, kepercayaannya. Kemudian yang kedua itu ganti circle-nya, ganti teman main. Kalau kata guru saya, omset kamu, pendapatan kamu gitu, itu tergantung 5 orang yang paling terdekat dengan kamu gitu. Jangan coba dicek aja 5 orang terdekat kamu tuh penghasilannya berapa. Kalau penghasilannya cuma misal ya omsetnya baru 1 juta, 2 juta, yo pantas kita nggak lebih dari itu. Gitu saja. Monggo Mbak Elsa. Oke, oke, baik. Terima kasih ya Coach Hasnil. Coach Hasnil ada pertanyaan lagi nih dari Pak Haris. Apa perbedaan antara karakter pengusaha non-pribumi lebih banyak yang sukses dibanding pengusaha pribumi? Mohon pencerahannya, Coach. Oh, betul kan? Belum tentu juga gitu ya. Jadi kembali lagi ya, bisnis itu adalah keterampilan. Bisnis adalah praktek gitu. Coba bayangin dulu ketika kemudian yang non pribumi itu berbisnis. Kenapa mereka berbisnis? Karena mereka itu sulit untuk diterima diterima pekerjaannya itu di kantor-kantor besar, kantor-kantor BUMN. Kemudian mereka itu juga kalau mau daftar PNS dijamin susah diterimanya juga gitu. Maka satu-satunya mereka itu bisa lakukan adalah dengan menjadi pengusaha. Satu kemudian ketika mereka berhasil jadi pengusaha, mereka itu tidak berhenti di situ. Mereka itu bikin komunitas, bikin circle, saling berjejaring, kemudian anak-anaknya juga disiapkan gitu. Karena kebanyakan dari teman-teman pengusaha pribumi itu masih menganggap bisnisnya itu seumuran dengan ownernya. Jadi bisnis itu sama dengan ownernya gitu. Sehingga kalau saya mati, bisnisnya ikut mati. Beda dengan mereka. Mereka itu kalau misalnya saya pernah ngobrol itu kan ngobrolnya itu mereka ternyata dari sejak kecil itu sudah disiapkan untuk melanjutkan perusahaannya. Bahkan gitu. Mereka itu kalau misalnya punya anak banyak, mereka tuh udah disiapin nanti kamu jadi komisarisnya, kamu jadi pemegang saham ini, kamu punya anak perusahaannya ini, terus terus kayak gitu, seperti itu sampai akhirnya bisnis mereka ya otomatis akan jangkanya itu berjalan jauh. Nah, kebanyakan dari kita, contoh ya, saya lihat dari beberapa pengusaha yang agak besar gitu, itu ketika mereka sudah sepuh, sudah usia 50, itu tidak segera untuk kemudian melakukan suksesi ke anaknya. Anaknya itu tidak disiapkan untuk menerima beban berat. Bukannya malah dikasih mental yang kuat, tetapi malah dikasih mental yang serba ada gitu. Jadi dia butuh ini disiapin. Akhirnya apa? Ketika menerima amanah itu, dia nggak siap. Akhirnya ada sebuah apa namanya, bukan testimoni. Iya ada percayaan gitu ya antara mereka, kakek itu membangun, bapak itu istilahnya mengelola, anaknya yang meruntuhkan kalau nggak salah. Itu pernah bilang sampai kayak gitu. Jadi menurut saya pribumi sama non pribumi itu hanya mitos. Hanya tinggal kita saja, bukan mereka yang lebih pintar dari kita, tapi kitanya yang tidak mau belajar dari mulai sejak awal. Allahu a'lam bishawab. Iya bang.
Baik, kalau begitu Pak Haris tadi jawaban dari Coach Hasnil ya. Oke, Coach Haris, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Juliadi. Eka Farm produknya apa aja sih? Eka Farm itu produknya, ini saya yang jawab ya. Untuk Eka Farm itu produknya mulai dari beras organik, minyak, madu, sereal, ada gula yang menunjang kesehatan. Kami juga membuka peluang usaha menjadi mitra Eka Farm ya. Baik Pak Juliadi, nanti untuk info lebih lanjut bisa hubungi kami untuk mau tahu apa aja nih produk-produk Eka Farm. Untuk Coach Hasil ada pertanyaan lagi nih dari Kak Anwar. Saya mau bertanya perihal keterampilan bisnis dan keterampilan teknis. Dari kedua hal itu mana yang harus didahulukan dan mana yang paling berdampak dari keduanya untuk meningkatkan omset begitu Coach? Baik, wah pertanyaannya nggak satu itu banyak. Kayak yang pertama dulu saya kelandesi dulu ya sebelum saya menjawab. Jadi ketika kita mulai jadi pengusaha, memutuskan diri jadi pengusaha, maka dalam diri seorang pengusaha itu ada tiga karakter. Jadi ada tiga karakter orang gitu. Yang pertama itu karakternya seorang teknisi gitu atau staff yang dia pinter tentang teknis gitu. Kemudian yang kedua itu adalah karakter sebagai seorang manajer, entah jadi supervisor, manajer, direktur gitu untuk mengelola gitu. Nah, terus kemudian eh, karakter yang ketiga itu adalah sebagai seorang leader atau business owner. Nah, ketika kita memulai bisnis pertama kali dengan semuanya serba nol misalnya ya, maka yang pertama kali membesar yang paling mengambil peranan paling besar itu justru malah ada di karakter yang teknisi tadi. Jadi dia yang akan ngambil pulaan, dia yang packing, dia yang akan mendesain, dia yang akan menjual, dia akan nganter gitu. Itu karakter pertama yang akan mengambil alih paling besar. Kemudian semakin kita itu tumbuh perusahaannya, mulai ada karyawan, satu, dua gitu kan. Awal-awal mulai karyawan tuh jangan dikira akan mulus gitu. Mesti akan mulai merasa, wah karyawan saya tuh misalnya ya, dulu saya pernah tuh merekrut karyawan dari tetangga. Ternyata gitu, kerjaannya jelek, gitu, kurang baik, toksik misalnya. Mau dipecat susah ya, itu kan apa ya pengalaman-pengalaman seperti itu mesti muncul. Nah, ketika kemudian udah punya karyawan, maka kita mulai nih beralih gitu. Karakter yang keduanya yang akan lebih banyak, yaitu karakter sebagai manajer. Kita akan mengelola orang, mengelola kemudian pekerjaan ke pekerjaan, gimana caranya pekerjaan itu bisa terhandle dengan baik. Tentu dengan skala kita orderan cuma 10 juta, dengan orderannya sampai 1 miliar, itu sudah berbeda cara proses bisnisnya. Maka kita butuh sebagai manajer. Kok bisnisnya tambah gede banget gitu, cabangnya banyak gitu. Terus kemudian perusahaannya sudah mulai tertata. Manajer itu bukan kita, tapi sudah ada direktur sendiri gitu. Terus semakin ke arah sana, maka kita semakin memperbesar karakter yang namanya leader atau business owner-nya. Jadi kalau ditanya mana dulu, tentu teknis dulu. Wajar kalau kemudian Bapak Ibu ketika nanya ke saya gitu, Mas, mbok saya diajari bisnis. Ketika datang ke sini, saya ajari mindset dulu. Bukan saya ajari untuk bikin website, bukan kemudian milih produk, atau hal-hal teknis yang dasar. Karena apa? Karena mindsetnya dulu dibenerin dulu, gitu. Agar paham bahwa bisnis itu nanti kayak gini loh, nanti setelah ini kayak gini loh. Jangan sampai orderan udah laris, kitanya ngelopro, merasa sudah cukup. Nah inilah yang kemudian terjadi ya ketika ada dikotomi antara pribumi sama non pribumi, kitanya yang karakternya kurang baik. Kemudian pertanyaannya berikutnya tadi apa? Yang paling berdampak untuk meningkatkan omset tergantung kita di level mana dulu. Jadi kalau nanti kita belajar level pertumbuhan bisnis dengan beberapa model, saya ambil salah satu model. Itu ada model namanya eh, level pertamanya adalah cari makan gitu. Jadi gimana caranya kita bisa gajian dulu gitu. Kemudian cari uang. Ini kita lagi membangun gimana caranya profitnya jadi lebih gede lagi. Kemudian ada nama yang ketiga itu adalah cari sistem. Gimana caranya bisnis itu tersistem dengan baik, tidak tergantung sama talent. Kalau nggak si A, maka kerjanya nggak baik gitu. Maka harus dibangun sistemnya. Kemudian yang keempat itu cari talent. Di sini kita sudah fokusnya itu merekrut talent-talent terbaik.
mau ada orang bagus, kita rela untuk membayar dengan harga mahal. Itu namanya cari talent. Dan yang kelima itu fase pertumbuhan besar-besaran ini. Kalau kita lihat itu kayak fasenya Indomaret. Kita itu lewat di sebuah jalan 2 pekan yang lalu. Sekarang itu sudah tiba-tiba muncul ada cabangnya Indomaret. Padahal tidak pernah buka lowongan kerja, kita nggak pernah lihat ada pelatihan di situ. Tiba-tiba udah jadi cabang. Itu adalah fase di mana buka cabang sebesar-besarnya. Karena sudah nggak kebayang, nggak perlu membayangkan cara ngerekrut dan sebagainya, semua udah serba otomatis. Dan yang keenam itu adalah fase menikmati hasil. Jadi fase ini masih panjang banget gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu yang di sini kebanyakan maksimal ya, mungkin ada dicari uang. Kalaupun banyak-banyaknya, saya yakin tuh banyak dicari makan yang masih belum bisa membedakan antara profit dengan gaji. Jadi masih fokus menggaji diri sendiri sama gaji karyawan. Jadi kalau kita ada di fase yang cari makan, ya berarti utamakan keterampilan teknis gitu. Tapi kalau sudah mengarah ke level-level berikutnya, itu akan kita banyak bicara di keterampilan bisnis. Ngaten, Allahu alam bisawab. Baik, terima kasih ya Coach ya. Begitu Pak Anwar ya untuk jawaban dari Coach Hasnil tadi. Kemudian Bu dari Bu Yatina, Assalamualaikum, boleh minta PowerPoint-nya Pak? Baik Bu Yatina, boleh sekali, nanti akan kita share untuk PowerPoint-nya. Tetapi jangan lupa save kontak admin ya untuk dapat share materi dari kami. Kemudian Pak Mustarudin, terima kasih Coach. Pak Andi, terima kasih Pak Hasnil. Dari ada lagi Coach nih dari Kak Febri nih Coach. Ada yang tanya nih, Kak Febri tanya, saya mau bertanya bagaimana supaya bisnis bisa bertahan jangka panjang. Terima kasih Coach. Silahkan dijawab Coach untuk pertanyaan Kak Febri. Baik, wah, pertanyaannya bagus banget. Saya sendiri baru mulai bisnis itu sekitar 12-an tahun yang lalu ya. Tapi saya akan tetap coba bahas, coba jawab berdasarkan buku juga dari apa yang disampaikan oleh guru saya. Jadi kalau misalnya mau baca lebih lanjut, ada buku judulnya itu eh, The Infinite Games. Yang nulis namanya Simon Sinek. Nanti bisa beli di Tokopedia atau apa itu banyak ya. Atau cari di YouTube itu banyak. Nah, si Simon Sinek ini dia menyampaikan bahwa di dunia ini itu ada 2 jenis permainan ya. Karena balik lagi ya, bisnis itu adalah permainan. Nah, ada 2 jenis permainan. Permainan yang infinite alias tidak ada batasnya dan permainan yang ada batasnya, yaitu contoh gitu, permainan bulu tangkis, sepak bola, basket gitu. Ketika kemudian kita main permainan yang terbatas, itu mesti sudah jelas siapa pemainnya, sudah jelas aturannya, sudah jelas kapan berhenti permainannya. Kemudian sudah jelas ada yang dibutuhkan. Nah, beda dengan permainan yang tidak terbatas. Permainan yang tidak terbatas itu seringkali berupa contoh kehidupan kita. Kenapa disebut tidak terbatas? Karena semua orang jadi pemain bisa gitu di kehidupan. Kemudian yang kedua, ketika berumah tangga, ketika kita mengasuh anak dan bisnis itu bukan pada permainan terbatas. Justru bisnis itu adalah permainan yang tidak terbatas gitu. Kalau permainan tidak terbatas itu kuncinya itu adalah kita stay untuk terus bermain. Gimana caranya kita itu bermain dan menuju track yang benar. Nah, bicara dengan track yang benar, kalau saya sederhanakan saja ya, kalau kita bermain di permainan yang tidak terbatas, maka pakailah mindsetnya sebuah gerakan. Mindset sebuah gerakan yang tidak akan berakhir walaupun si pencetus awal gerakan itu mati gitu. Jadi kalau kita berada di sebuah gerakan, apapun itu ya, gerakan tentang kebersihan, tentang gerakan dakwah, tentang gerakan kemudian lingkungan, gerakan tentang apa namanya KB gitu ya, atau apapun itu mesti akan punya namanya visi dan misi gitu. Dan visi misi ini adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh si pencetus gitu. Bukan lagi arahnya adalah oh saya mau berbisnis itu hanya untuk bangun rumah gitu. Punya mobil mewah gitu.
Atau kemudian saya punya uang yang banyak biar saya bisa liburan. Ketika kemudian kita mindsetnya adalah seperti itu, visi misinya seperti itu, coba tanya ke karyawan, mau nggak punya punya gerakan yang hanya untuk menguntungkan si owner saja? Tentu nggak akan ada yang mau. Boleh kita punya arah ke situ, boleh. Nah, untuk sementara. Ketika itu sudah terpenuhi, biasanya kita akan merasakan ada lubang di hati kita. Semua sudah saya punyai, terus berikutnya apa gitu. Nah, kalau misalnya kita mau berjangka panjang, tidak terbatas, maka punyailah visi misi yang itu layak diperjuangkan oleh siapapun, baik itu yang ada di dalam perusahaan Anda, oleh Anda, maupun orang-orang yang ada di sekitar Anda, bahkan pelanggan Anda itu mendukung itu. Contoh ya, ada dulu ada perusahaan craft gitu ya. Perusahaan craft itu bahkan oleh masyarakat di sekitar itu tuh ditolong ketika dalam kondisi bangkrut-bangkrutnya. Kenapa? Karena craft itu mewakili sebuah gerakan, mewakili sebuah visi misi dan ada value, ada budaya. Semua orang itu merasakan manfaatnya. Sehingga ketika terjadi masalah, orang-orang itu tergerak untuk kemudian menyelamatkan. Contoh lagi yang lain adalah Harley Davidson ya. Harley Davidson itu yang memiliki sekarang itu bukan pemilik yang di awal, tetapi adalah pecinta Harley Davidson. Dia tahu Harley Davidson sedang ada masalah. Kemudian dia beli, dia modali, dia perbaiki kemudian standar produksinya sampai akhirnya mempunyai basis pelanggan yang sangat setia. Sampai seperti itu. Kita bisa lihat perusahaan-perusahaan besar yang jangkanya panjang. Nah, sekarang ini kita sering terjebak pada yang namanya startup ya. Kita lihat startup, wah ada startup bagus nih, ini punya peluang nih, ini itu nih gitu. Tetapi ketika kemudian dia itu dihadapkan dengan sebuah kompetitor, dihadapkan sebuah eh, landscape bisnis yang berubah gitu ya, dia tiba-tiba mati. Gitu. Kenapa mati? Karena dia memainkan permainan tidak terbatas, tetapi ownernya menganggap itu terbatas. Yang adanya cuma menang sama kalah. Tetapi kalau permainan tidak terbatas, adanya gimana caranya kita bertahan, berjalan jauh, otomatis uang yang dihasilkan oleh kita itu tidak semuanya itu kita pek dewe, pek gitu, dimiliki sendiri. Tapi kita berpikir gimana caranya ini untuk menumbuhkan lagi, ini untuk cadangan, ini untuk dibagi ke owner, ini untuk ke masyarakat gitu. Terus gitu, lakukan seperti itu. Dan apa yang kita lakukan, kita impikan visi misinya itu dengan kemudian yang dilakukan oleh seluruh perusahaan itu sama. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Sulit, sulit. Ruwet, mungkin. Allah alam bisa. Silakan. Baik, terima kasih Coach Hasnil. Itu Kak Febri ya, jawaban dari Coach Hasnil, Masya Allah sekali. Ada pertanyaan lagi nih Coach, dari Kak DDTA. Untuk usaha pemula yang minim modal materi, bagaimana untuk meyakinkan mindset positifnya? Terima kasih Coach, mau dibantu. Oke. Kayak sama ya seperti yang ditanyakan yang sebelumnya. Jadi kalau kita mau tetap bertahan dengan mindset yang tetap positif, maka cari circle yang positif gitu. Dan di manapun ya di Indonesia sekarang sudah banyak yang namanya komunitas pengusaha. Kalau saya ikut namanya Genpro, nanti bisa coba di searching aja, ada mesti gitu. Kalau nggak ada nanti bisa tanyakan ke saya. Nanti ya saya akan share nomor HP saya, itu silahkan disimpan. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau itu pertanyaannya bisa dibuat jadi konten, akan kami jawab jadi konten. Tapi kalau cuma nanya, misalnya, Pak, Genpro di sini ada nggak? Ya, saya kasih nomornya, nggak usah dibikin konten. Atau kemudian komunitas lain, ada TDA, tangan di atas, ada IIBF, ya, Indonesian Islamic Business Forum. Ada juga, dulu ada namanya Syarikat Saudagar Nusantara, gitu. Nggak tahu masih ada atau enggak. Terus kemudian ada lagi itu HIPMI ya, HIPMI itu juga bisa ada Kadin. Nah, monggo nanti cari circle yang sesuai. Kalau saya ada di Genpro dan di IPF. Seperti itu, Bu apa Mbak Kak Dede ya.
Baik, terima kasih untuk Coach Hasnil. Itu ya Kakak Dede ya. Untuk jawabannya. Oh ya, Coach, ada satu pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum dari Pak Muhammad Kadori. Coach, Alhamdulillah saya sedang merintis usaha jajanan di tempat saya bekerja atau pabrik. Ada tips untuk bisa bertahan dan bertumbuh usahanya agar bisa berjalan keduanya. Terima kasih. Yang bertahan itu berarti pekerjaannya sama usahanya gitu ya, bener ya? Nah kalau memang seperti itu, balik lagi ke cash flow kuadran tadi. Ada E ya, pertama, ada S, ada B, ada I. Nah, masing-masing kuadran itu eh, bisa jadi kita itu berada di kedua-duanya, bisa jadi ketiga-tiganya, bahkan bisa jadi keempat-empatnya. Tetapi kalau kita pingin tumbuh ya, misalnya saya juga pegawai pabrik gitu. Terus kemudian saya titip jualan di situ. Nah, gimana caranya biar bisa bertumbuh? Prosesnya adalah menurut saya itu berpindah dari kuadran yang E tadi, silahkan berpindah ke S. Dalam proses perpindahan itu memang akan butuh transisi. Ada yang cepat, ada yang mudah, ada yang sulit. Tapi satu-satunya jalan adalah dengan bertransisi. Kalau kita tidak mau berpindah gitu, kita mau di dua kaki, maka kita harus cari orang untuk kemudian mengelola itu. Kalau kita mau pakai dua-duanya, kemungkinan besar susah untuk kemudian bisa bertumbuh. Kita itu pengen bisa perform jadi pegawai, tapi juga pengen perform sebagai pengusaha. Itu sulit. Akhirnya kita akan terpaksa itu harus memilih. Contoh ya, zaman dulu ketika saya itu kuliah. Jadi ketika saya kuliah, saya itu masih memegang cita-cita saya. Apa itu? Jadi ilmuwan. Dulu ketika saya kecil, saya lihat ada film Gundam, ada film Mazinga itu, Voltron itu. Saya tertarik untuk bisa bikin robot. Nah, bayangan saya ketika saya masuk di Fisika UGM, itu terus kemudian saya bisa mewujudkan itu, jadi profesor, bangun robot dan sebagainya. Ketika saya berada di situ, kok nggak ini sih nggak bisa gitu. Saya kemudian tertarik untuk jadi pengusaha. Saya masih memegang dua hal. Saya ingin jadi ilmuwan, tapi juga jadi pengusaha gitu. Tetapi ternyata susah sekali gitu. Dan waktu saya terbatas, hanya 24 jam, energi saya terbatas, saya juga harus aktif di organisasi dan sebagainya. Akhirnya saya milih salah satu. Ketika saya memilih salah satu, mudah enggak juga gitu. Saya masih harus bisa lulus, tapi juga sudah memulai merintis bisnis. Ketika kemudian saya memilih salah satu, ternyata gitu pikiran saya itu akan lebih mudah mendapatkan ide-ide baru. Jadi saya juga belajar ada yang namanya produktivitas. Salah satu yang menentukan produktivitas kita adalah fokus. Fokus itu berapa? Satu. Dua boleh nggak? Boleh. Tiga boleh, maksimalnya tiga. Yang terbaik berapa? Satu. Gitu. Jadi kalau kita itu bisa fokus satu gitu, itu luar biasa. Akan menarik semua ide-ide, pikiran kita, gerakan kita, itu akan jadi lebih efisien. Karena kalau kita itu terlalu banyak fokus, kita akan kehabisan waktu, kehabisan energi, nggak efisien, dan seringkali akan bikin kita malah ngelukru. Ngelukru itu apa ya? Nggak semangat ya, capek sendiri, atau lelah lelah hayati kalau zaman dulu disebutnya. Allah alam bisawab. Kalau saya sarannya tetap satu, silahkan bertransisi pelan-pelan, nggak apa-apa, cari circle yang baik, yang sesuai. Oke, baik. Terima kasih Coach Hasil. Bapak Ibu jangan keluar dulu dari webinar kita ya, karena nanti kita akan umumkan pemenang untuk penanya terbaik ya. Ada 4 voucher belanja senilai 50.000 dan paket Amandia. Baik, Coach, ini ada pertanyaan dari Kak Robi Ilmiawan nih. Dari penjelasan seminar tadi, mohon untuk dijelaskan apakah bisnis e-farm memiliki peluang untuk berkembang. Jadi saya saja yang menjawab, izin menjawab ya Coach ya. Ya, jadi Kak, untuk Pak Robi ya, terima kasih Pak Robi untuk pertanyaannya yang sangat bagus sekali.
Pak Robi, untuk masyarakat saat ini sudah aware akan pentingnya kesehatan, Pak, terutama pasca COVID. Dan trennya saat ini orang lebih mau membelanjakan uangnya untuk kesehatan termasuk makanan, begitu, Pak Robi. Selain itu, mitra Eka Farm sudah ada di seluruh Indonesia, menjadikan Eka Farm bisa dipercaya sebagai pendamping pola hidup mereka. Jadi, peluang usaha Eka Farm ini sangat berkembang ya, Pak Robi ya. Oh ya Pak Robi, menjawab pertanyaan kedua ya Pak Robi ya. Apakah Eka Farm ini bisnis MLM? Jadi saya izin menjawab lagi ya Coach ya. Untuk Pak Robi, Eka Farm ini bukan MLM ya. Kemitraan di Eka Farm ada distributor dan reseller untuk pembagian keuntungannya didapat dari margin harga beli dan harga jual. Begitu Pak Robi. Eka Farm juga menentukan harga HET agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Begitu Pak Robi, saya menjawab pertanyaan dari Pak Robi ya. Semoga Pak Robi jelas dengan jawaban dari saya. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Coach eh, dari siapa ya? Oh baik, Kak Febri terima kasih ya jazakallah jawabannya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Pak Taikur Rohman. Pak Taikur Rohman ini menjawab bertanya banyak sekali tentang Eka Farm. Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan Eka Farm akan dijawab oleh customer service Eka Farm ya untuk Kak Taikur Rohman. Karena sesi yang ini sudah selesai, sudah jam 11:09, kita langsung saja mengumumkan pemenang pertanyaannya. Terima kasih Coach Hasnil atas jawaban-jawaban yang luar biasa tadi. Sama-sama. Jadi untuk pertanyaan tadi 5 penanya ya, 5 penanya. Untuk yang penanya terbaik yang mendapat hampers Amandia, satu paket berisi beras 1 kilo, minyak dan minyak dan Amandia sereal didapat oleh Kak Febri ya. Kemudian untuk voucher belanja senilai 50.000 didapat oleh Kak Syufi, kemudian Kak Taikur Rohman, dan Kak Mustarudin. Nah, untuk satu lagi, Kak Anwar ya. Jadi sudah 5 penanya terbaik ya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Pak Mustarudin. Nanti dihubungi oleh admin ya. Baik, Alhamdulillah sudah paham semua nampaknya. Oke Bapak Ibu, kami ingin mengingatkan lagi, jangan lupa insya Allah webinar tanggal 13 Maret 2024, webinar selanjutnya ya. Ajak teman-teman juga untuk merasakan kebermanfaatan seperti yang kita rasakan saat ini. Insya Allah ada info program-program webinar yang bisa kalian akses melalui nomor admin dan Eka Farm Official. Oh iya, sebelum ditutup nanti ada coaching statement dari Coach Hasnil ya. Silahkan Coach. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan banyak hal, saya rasa perlu untuk di closing ya. Yang pertama, Anda itu kalau misalnya mau ada perubahan kecil, cukup aja rubah kebiasaan kita gitu. Tapi kalau kita ingin perubahannya gede, maka yang dirubah adalah mindsetnya. Kenapa? Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berikutnya, jangan terkecoh dengan yang namanya kecepatan. Karena sesungguhnya arah itu lebih penting daripada kecepatan. Jangan sampai kita, wah ini cepat kok, ini cara jualannya cepat gitu. Tetapi ternyata dia mengarah pada ini keterpurukan. Contoh gitu ya, ketika di zaman COVID dulu gitu, saya tuh sempat ya tertarik untuk kemudian masuk ke skincare. Saya kira itu skincare-nya itu arahnya oke gitu. Ternyata ketika saya masuk skincare, sebuah merek, sekarang mereknya udah nggak ada, itu mereka itu menjual skincare dengan begitu masifnya itu dengan cara semacam itu kayak MLM, dan bahkan menurut saya itu seperti
money game gitu, bukan MLM lagi. Kalau MLM kan mungkin cenderung ke barang ya, tapi ini money game yang akhirnya oke sih penjualan produknya banyak, tetapi produknya itu hanya numpuk di satu tempat. Di mana itu? Di reseller atau di distributornya saja. Kenapa? Karena ternyata dia tidak produk market fit itu. Jadi pelanggan itu tidak membeli itu. Yang membeli itu adalah reseller, distributor dan sebagainya. Nah, ini kalau tadi ada pertanyaan tentang apa e-commerce atau MLM atau enggak ya, mungkin ini sedikit anu ya, enggak sengaja tuh sama gitu. Jadi tentuin dulu arah kita itu mau kemana, kemudian monggo itu mau secepat apa itu nomor dua. Arah itu lebih penting daripada kecepatan. Dan izin share Mbak Elsa, kalau misalnya ada yang mau konsultasi atau ada yang mau sharing itu silahkan bisa simpen nomor HP saya ini. Tapi mohon maaf mungkin slow respon, kemudian mungkin jawabannya saya mohon izin untuk ditampilkan mungkin di konten ya, di konten-kontennya Organic Trainer saja gitu. Jadi biar jawabannya bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan insya Allah nanti identitasnya itu insya Allah bisa dirahasiakan. Monggo Mbak Elsa. Oke, baik. Terima kasih Coach Hasnil. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar. Apakah sudah masuk di grup webinar batch 1 ya? Jika sudah, nanti untuk tanya jawab yang belum terjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi bisa kami fasilitasi melalui grup. Di situ ada kontak Pak Hasnil, Coach Hasnil juga ya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum menjadi pemenang di webinar kali ini, sebelum kebagian voucher nggak apa-apa ya. Besok di minggu depan kita bisa tanya-tanya lagi dan bisa dapatkan voucher. Setelah ini jangan lupa mengisi form untuk pendaftaran sebagai mitra Eka Farm dengan free 50.000 biaya pendaftarannya. Segera join, nanti kita share di grup atau di kita juga japri ya untuk link join menjadi mitra Eka Farm. Baik, nah alhamdulillah kita sudah melewati serangkaian acara hingga akhir, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita pertemuan kita hari ini, agar semua ilmu yang kita jadi bermanfaat, yuk kita berdoa dulu dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Elsa selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata ataupun sikap. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam batch warahmatullahi 2 webinar peluang usaha kita ya. Mohon pamit.